balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul 200 Halaho. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Aska Silitonga, Alinda 6222, Ikatina 1760, Lisa Zahrani, Raga 19. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Film berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004. Mengisahkan 200 wanita dari kasta Dalit yang nekat menghabisi seorang pria di tengah ruangan sidang hingga menggemparkan seluruh negeri. Lalu mampukah hakim mengadili siapakah pelakunya dan apa penyebab 200 wanita itu melakukan hal keji tersebut. Dan persidangan untuk warga kasta Dalit pun dimulai. Suatu hari, 200 wanita kasta Dalit membawa senjata tajam berupa alat-alat dapur. Senjata-senjata yang mereka bawa berupa cabai bubuk, pisau, balok kayu, dan lain-lain. 200 wanita itu membawa senjata-senjata mereka ke pengadilan. Mereka langsung menyerang salah satu terdakwa bernama Bali hingga tewas. Setelah itu, mereka semua kabur melarikan diri. Seorang polisi yang baru saja ditugaskan di kota itu bernama Samir mendatangi TKP dan melihat kondisi Bali yang sangat mengenaskan. Salah satu jari Bali dipotong hingga putus, telinga Bali dan lontong Bali juga dipotong hingga putus. Dalam tragedi itu, seorang polisi bernama Patil terluka di matanya akibat taburan bubuk cabai merah. Kapolsek datang dan menelusuri TKP. Kapolsek bingung karena anak buahnya tidak bisa menemukan bukti sidik jari seorang pun dalam serangan ini. Berita ini menjadi trending topik dan media terus menyudutkan kepolisian. Kapolsek mengatakan kepada Patil dan Samir, sebentar lagi akan ada pemilu. Kasus ini harus segera diatasi. Mereka adalah kasta Dalit, kasta rendah. Kita bisa menangkap pelakunya dengan mudah. Saya tidak peduli bagaimana caranya, tangkap pelaku dan cari barang bukti di TKP. Patil langsung mendatangi desa kasta Dalit dan memberitahukan para wanita harus keluar dan menyerahkan diri. Namun semua wanita kasta Dalit keluar dan berdiri di depan kepolisian. Patil bingung harus bagaimana karena tidak mungkin Patil menangkap wanita sebanyak itu. Akhirnya Patil menangkap secara acak 5 orang wanita. Salah satunya adalah Kamble, seorang nenek pemberani dan seorang ibu yang sedang hamil. Para lelaki kasta Dalit marah, namun tidak bisa berbuat banyak. Asya, pemudi kasta Dalit, marah melihat hal itu. Asya dilarang untuk maju ke depan oleh keluarganya. Kelima wanita itu dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Kelima wanita itu dilucuti pakaiannya dan disiksa oleh kepolisian. Asya dan para lelaki kasta Dalit mendatangi kantor polisi dan meminta kepolisian agar membebaskan 5 wanita itu. Karena penangkapan itu tidak berdasarkan bukti, namun kepolisian menolak. Besok pagi, Asya dan warga kasta Dalit melakukan demo di depan kantor polisi, menuntut kepolisian agar membebaskan kelima wanita itu. Media terus menyoroti kasus ini. Pemimpin kasta Dalit yang bernama Lokande mendatangi para demonstran dan mengatakan di depan awak media bahwa ia berjanji akan memperjuangkan hak-hak warganya untuk mendapatkan keadilan, namun ternyata ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya melakukan pencitraan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR di pemilu nanti. Seorang anggota Komnas HAM perempuan bernama Purnima ditelepon politikus bernama Desmuk. Desmuk mengatakan, sebentar lagi akan ada pemilu. Jika kau ingin masuk ke dalam partaiku, kau harus melakukan pencitraan dengan menghasut kasta-kasta Dalit yang sedang ramai dibahas media. Purnima tertarik dengan tawaran Desmuk. Purnima kemudian membentuk TPF atau Tim Pencari Fakta untuk membantu kasta Dalit dalam kasus ini. Purnima berencana menunjuk Dangle sebagai ketua TPF kasus ini karena Dangle adalah seorang pensiunan hakim dari kasta Dalit yang sangat disegani. Malam hari, pemuda kasta Dalit berkumpul bersama Umes. Umes adalah pengacara berhati mulia yang akan membantu kasta Dalit dalam kasus ini. Umes melakukan ini semua secara sukarela tanpa dibayar demi menegakkan keadilan. Beberapa menit kemudian, Asa datang. Umes kaget, ternyata Asa merupakan bagian dari kasus ini.
Mereka berdua dahulu pernah menjalin kasih, namun hubungan mereka kandas di tengah jalan karena Asa merasa minder dengan statusnya sebagai kasta Dalit. Padahal Umesh sangat mencintai Asa dan tidak peduli dengan status kasta Asa. Asa dan Umesh terus mengumpulkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti penting agar menang di pengadilan. Purnima mendatangi Dangle dan menawari Dangle menjadi ketua TPF kasus ini. Dangle setuju meskipun Purnima sempat menyinggung tentang kasta Dalit yang Dangle tidak sukai. Karena bagi Dangle, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa memandang suku dan agama apapun. Tanpa basa-basi, Dangle langsung bertanya kepada Purnima mengenai siapa saja yang akan menjadi anak buahnya di tim pencari fakta. Purnima menunjuk 3 orang. Pertama, Anwar, seorang pengacara muda yang dikenal cerdas dan gigih. Anwar ahli dalam menangani kasus-kasus yang menimpa warga minoritas di India. Kedua, seorang profesor matematika bernama Abhinav. Ketiga, Sahani, seorang reporter senior yang sudah berpengalaman dalam meliput kasus-kasus seperti ini. Besok pagi, mereka semua kemudian berkumpul bersama dan membicarakan kasus ini. Dangle menginstruksikan kepada 3 anak buahnya agar bisa menjunjung tinggi integritas dalam mencari fakta kasus ini. Tidak boleh memandang kasta, suku, gender, dan lain-lain. Meskipun Dangle berasal dari kasta Dalit, tetapi Dangle tidak segan akan menghukum kasta Dalit jika terbukti bersalah. Samir melaporkan kepada Kapolsek bahwa Komnas HAM menunjuk Dangle sebagai ketua TPF. Sontak Kapolsek ketakutan karena Dangle dikenal sebagai hakim yang cerdas dan jujur. Kapolsek mengatakan, Samir, sebelum TPF melaporkan hasil temuannya, kita harus bergerak cepat. Kita harus memaksa kelima wanita itu mengakui perbuatannya dan membawa mereka ke pengadilan agar kasus ini bisa kita tutup. Dangle bersama anggota tim pencari fakta mulai mencari fakta dengan pergi ke ruangan otopsi bersama Samir. Mereka semua bertemu dengan dokter forensik. Dokter forensik mengatakan, ada 73 luka yang saya temukan di tubuh Bali. Beberapa bagian tubuhnya mengalami patah tulang. Kedua telinga, 7 jari, dan lontongnya dipotong hingga putus. Ini adalah pembunuhan yang sangat brutal. Dangle membalas, ini bukan pembunuhan. Lebih tepatnya, ini adalah eksekusi. Dan pertanyaan yang terpenting dari tragedi ini adalah mengapa? Mengapa 200 wanita itu melakukan ini kepada Bali? Dokter forensik dan Samir terdiam membisu. Dangle melihat laporan darah di laporan autopsi Bali menghilang. Artinya ada yang kepolisian dan dokter sembunyikan. Dokter menjawab, laporan darah Bali menghilang karena di dalam darahnya terdapat alkohol. Samir tertunduk malu mendengar hal itu. Dangle dan TPF terus mengumpulkan fakta mengenai kasus ini. Mereka menemukan bahwa Bali selama ini dilindungi oleh politikus dan pengusaha ekspor-impor. Bali bekerja menjadi penjaga salah satu gudang ekspor-impor yang berada di dekat desa kasta Dalit. Bali juga terlibat dalam kasus kekerasan 10 tahun yang lalu, tetapi kasus itu tidak pernah dituntaskan oleh kepolisian. Dangle kemudian memerintahkan Anwar dan Abhinav untuk pergi ke desa kasta Dalit dan mencari informasi terkait kekerasan 10 tahun yang lalu yang dilakukan Bali. Dangle ingin mengetahui semua aspek dari kasus ini. Anwar dan Abhinav pergi ke desa kasta Dalit untuk mencari informasi, namun mereka semua bungkam dan tidak berbicara apapun karena warga kasta Dalit ketakutan. Sementara itu, 5 wanita yang masih ditahan di penjara terus disiksa oleh kepolisian. Kepolisian memaksa mereka agar mengakui telah membunuh Bali, namun mereka tetap diam. 5 wanita itu kemudian diperpanjang masa tahanannya selama 15 hari dan dipindahkan ke penjara lain. Asa dan Umesh merasa kepolisian ingin mempercepat proses ini agar kasus ini bisa ditutup. Asa mendatangi Dangle dan mengatakan, Anda adalah ketua TPF, Anda juga berasal dari kasta Dalit. Tolong bantu kami mencari informasi tentang kasus ini. Dangle marah dan mengatakan, saya tidak percaya kepada kasta atau agama. Agama saya adalah konstitusi. Saya tidak mau mendengar tentang kasta. Tugas saya adalah mencari fakta tentang kasus ini. Asa marah dan mengatakan kepada Dangle, Anda lebih mementingkan konstitusi daripada keadilan yang juga menjadi hak kami sebagai manusia. Setelah mengatakan itu, Asa pun pergi meninggalkan ruangan. Dan sampai hari ini, TPF belum juga mengumpulkan laporan mereka ke pengadilan.
Besok pagi, persidangan pun dimulai. Pengacara dari pihak Bali mengatakan, "Yang mulia, ini adalah pembunuhan yang paling brutal yang pernah terjadi di negara ini. Bali tidak bersalah dalam hal ini. Bali adalah korban dalam kasus ini." Patil maju ke depan dan menceritakan kronologi kejadian pembunuhan Bali. Patil mengatakan, "Yang mulia, pagi itu Bali adalah terdakwa pertama yang akan menjalani sidang. Maka dari itu, ruang sidang masih kosong. Saya melihat dari luar ruangan ada banyak wanita kasta Dalit yang datang ke pengadilan. Tiba-tiba, 200 wanita itu mendatangi Bali dengan menutup wajahnya. Mereka semua menyemburkan bubuk cabai ke wajahku. Setelah itu, mereka semua mengajar Bali dengan membabi buta. Mereka menusuk perut Bali dengan pisau berkali-kali. Mereka menembas pisau ke punggung Bali. Mereka membawa Bali ke ruangan sidang dan memotong beberapa bagian tubuh Bali. Setelah itu, Umes melakukan pembelaan dengan mengatakan, "Yang mulia, yang saya tahu itu adalah tindakan kriminal. Tapi atas dasar apa kepolisian menahan kelima wanita ini?" Umes lalu memanggil Patil ke depan. Patil mengatakan dengan berbohong bahwa Patil melihat kelima wanita itu. Patil juga mengatakan ada saksi lain bernama Raju yang bekerja di gudang ekspor-impor yang juga melihat kelima wanita itu menyerang Bali. Raju kemudian dipanggil dan menceritakan semuanya. Berdasarkan pernyataan Raju ini, hakim mengetuk palu dan memutuskan kelima wanita itu dinyatakan bersalah. Umes dan Asa sedih melihat hasil ini dan Dangli hanya terdiam membisu, sedangkan pihak pengacara Bali dan kepolisian merayakan kemenangan mereka. Karena kasus ini sudah selesai, Purnima membubarkan TPF. Purnima kemudian mendapatkan kursi dari Deshbook untuk masuk ke dalam partai penguasa karena sukses menyulut kasus ini. Malam hari, Dangli pulang ke rumah dalam keadaan lesu. Dangli mengatakan kepada sang istri, "Aku berasal dari kasta Dalit. Aku dibesarkan oleh seorang ibu dari kasta Dalit. Selama ini, aku berjuang menjadi hakim yang jujur dan penuh prestasi. Tapi ternyata, aku sudah melewatkan banyak hal yang tidak aku ketahui. Di luar sana, masih banyak orang yang membutuhkan keadilan, orang-orang yang direndahkan dan diremehkan oleh hukum. Aku sedih melihat kelima wanita itu. Mereka semua mengingatkanku akan sosok almarhum ibuku. Untuk pertama kalinya, Dangli merasa bersalah. Oleh karena itu, Dangli akan berjuang lagi untuk menegakkan keadilan bagi kelima wanita itu. Dangli akan membantu Umes untuk membuka kembali kasus itu dan memenangkannya." Beberapa hari kemudian, Dangli dan Abhinav mendatangi Kamble di penjara. Dangli ingin mendengarkan penjelasan Kamble mengenai alasan 200 wanita kasta Dalit membunuh Bali di pengadilan. Awalnya, Kamble menolak bercerita karena hal itu tidak ada gunanya. Kamble sudah dinyatakan bersalah. Kemudian, Abhinav memberikan titipan kue dari Jojo Kamble kepada Kamble. Seketika itu, Kamble menangis karena rindu dengan sang cucu. Sambil menangis, Kamble mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu, Ritu, anakku pulang ke rumah. Setelah 8 tahun merantau bersama suaminya, aku senang akan kedatangan Ritu dan milih cucuku. Pagi hari, Ritu pergi ke pasar dan digoda oleh Bali. Bali menghalangi jalan Ritu, lalu Ritu menampar Bali. Ritu kemudian berlari ke kantor polisi dan mengajukan keluhan. Bali yang mengetahui hal itu marah kepada Ritu dan mengejar Ritu. Bali lalu memperkaos Ritu di depan banyak orang. Setelah itu, Bali menusuk Ritu dengan pisau. Warga kasta Dalit tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak yang dihadang gengnya Bali. Kamble dan para wanita kasta Dalit menangis histeris melihat mayat Ritu. Setelah mendengar cerita Kamble, Dangli sangat tersentuh dan bersedih hati. Dangli kemudian pergi ke desa kasta Dalit. Di sana, Dangli bertemu dengan salah satu keluarga kasta Dalit bernama Neha. Neha menceritakan apa yang sudah Bali lakukan kepada warga kasta Dalit selama ini. Neha mengatakan sejak terbunuhnya Ritu, warga kasta Dalit ketakutan dan tidak bisa melawan Bali. Oleh karena itu, setiap Bali ingin memuaskan nafsunya kepada wanita kami. Keluarga wanita itu harus merelakan keperawanan wanita mereka kepada Bali. Kejahatan itu sudah Bali lakukan kepada 300 keluarga selama 10 tahun terakhir ini. Bagi kami, warga kasta Dalit, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan Bali. Bali dilindungi oleh politikus yang berkuasa, dan suatu malam
Giliran keluarga Neha yang harus memberikan wanitanya kepada Bali, dan Neha lah yang harus pergi menemui Bali. Namun tiba-tiba Asa balik kampung setelah beberapa tahun merantau dan mengetahui ini semua. Asa mengikuti Neha dari belakang dan melihat Neha diperkaos oleh Bali dan teman-temannya. Besok pagi, dengan penuh amarah, Asa melaporkan hal ini kepada polisi. Beberapa wanita kasta Dalit marah kepada Asa karena Asa bisa membahayakan nyawa wanita kasta Dalit. Bali dan gengnya marah kepada Asa. Mereka mencari Asa ke setiap rumah. Bali dan gengnya akhirnya mengepung Asa di salah satu rumah. Tapi ternyata Asa berhasil menyerang Bali dan gengnya dengan menabur bubuk cabai ke wajah mereka. Asa lalu menyiram bensin kepada mereka dan membakar mereka semua. Semua warga kasta Dalit keluar dan mengajar mereka semua. Namun Bali berhasil kabur melarikan diri. Asa dan warga kasta Dalit pergi ke kantor polisi dan melaporkan 40 kejahatan yang sudah Bali lakukan selama ini. Polisi kemudian menahan Bali tapi tidak memprosesnya karena kepolisian menangkap Bali untuk melindungi Bali dari serangan warga kasta Dalit. Maka dari itu, 200 wanita kasta Dalit menyusun rencana dan mengeksekusi Bali di ruangan sidang. Setelah kematian Bali, warga kasta Dalit bisa hidup aman damai sentosa. Setelah mendengar cerita Neha, Dangle, dan Abhinav pulang ke rumah masing-masing. Malam hari, Umes berhasil mendapatkan informasi penting, yakni barang-barang yang berada di gudang ekspor-impor Bali adalah barang-barang ilegal. Bukti dokumen itu akan membebaskan kelima wanita kasta Dalit. Asa merasa senang dengan hal itu. Namun tiba-tiba datanglah 2 orang preman bayaran yang menipu Umes dan mengambil dokumen penting itu lalu membakarnya. Besok pagi, Umes ditemukan tewas tergantung di kantornya. Kepolisian memvonis Umes telah melakukan bundi. Asa menangis histeris melihat hal itu. Dengan kematian Umes, warga kasta Dalit hanya bisa pasrah terhadap nasib kelima wanita itu. Karena tanpa Umes, kasus ini sulit untuk dibuka kembali. Mendengar kematian Umes, Dangle bingung harus bagaimana. Istri Dangle mengatakan, "Saya tahu ini semua sulit untuk dilakukan, tetapi bukan berarti kita harus berhenti berjuang. Kasus ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perjuangan ini akan memakan waktu lama. Kita tidak boleh patah semangat untuk menegakkan keadilan." Dangle adalah hakim yang sudah pensiun dan sulit melakukan ini. Namun karena dukungan sang istri, Dangle akan maju sebagai pengacara kelima wanita kasta Dalit dan berjuang untuk menegakkan keadilan. Dengan gagah berani, Dangle mendatangi pengadilan untuk membuka kembali kasus ini. Sementara itu, salah satu tahanan kasta Dalit yang hamil melahirkan di dalam penjara. Beberapa hari kemudian, persidangan pertama digelar. Dangle memaparkan temuannya tentang kasus ini. Dangle lalu memanggil Raju, yang tidak lain adalah saksi kunci dalam kasus ini. Dangle lalu bertanya kepada Raju, "Kamu mengatakan bahwa kamu melihat kelima wanita itu menyerang Bali. Kamu adalah anak buah Bali yang bekerja di gudang ekspor-impor, bukan? Coba kamu jelaskan kepadaku, apa barang yang ada di gudang ekspor-impor itu?" Raju tidak bisa menjawab, karena Raju sebenarnya adalah orang bayaran kepolisian yang diperintahkan untuk memberikan kesaksian palsu. Dangle juga mengatakan bahwa Raju adalah tersangka kasus kekerasan terhadap wanita sejak umur 16 tahun. Raju dijanjikan kepolisian akan bebas jika bersedia menjadi saksi di kasus ini. Persidangan sudah berjalan beberapa kali. Dangle terus berjuang dalam kasus ini. Persidangan ke-12 dimulai. Dangle memerintahkan Patil maju ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dangle mengatakan, "Kenapa kau baru menahan Bali saat beberapa warga kasta Dalit menyerangnya? Kenapa kau tidak lakukan itu 10 tahun lalu saat ada satu warga kasta Dalit melaporkan keluhan?" Patil menjawab, "Saya menahan Bali karena ada 40 laporan dari warga kasta Dalit tentang kejahatan Bali dan mereka sudah berani menyerang Bali." Dangle membalas, "Berarti selama ini kau menangkap Bali bukan untuk memproses kasus kejahatan Bali, tetapi untuk melindungi Bali, bukan?" Lalu selama 10 hari, kepolisian mengatakan Bali berada di penjara di bawah kontrolmu. Pasti kau ingat apa makanan yang Bali makan di hari terakhirnya. Patil tidak bisa menjawab pertanyaan Dangle karena ternyata Bali tidak ditahan di kantor polisi. Patil dipersilahkan duduk kembali. Dangle memanggil Samir
dan mengajukan pertanyaan. Samir, bagaimana bisa laporan darah Bali di laporan otopsi menghilang begitu saja? Samir menjawab, laporan itu menghilang karena terbukti di dalam laporan darah Bali mengandung alkohol. Persidangan hari itu ditutup. Media terus menyoroti kasus ini. Beberapa hari kemudian, persidangan terakhir digelar. Dangli mengutarakan penjelasan akhir kepada hakim. Dangli mengatakan, Yang Mulia, manusia dibebaskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti agama. Tetapi hukum tidak bisa seperti itu. Hukum tidak punya kebebasan untuk mengikuti atau tidak diikuti. Hukum harus mengikat semuanya. Dangli kemudian duduk kembali. Pengacara pembela Bali mengutarakan penjelasan terakhir kepada hakim dan memprovokasi Kamble. Kamble pun ikut terprovokasi. Kamble berteriak dan mengatakan, memang akulah yang membunuh Bali. Akulah yang memotong lontongnya. Sontak, semua wanita kasta Dalit yang berada di ruangan itu juga ikut mengaku bahwa merekalah yang membunuh Bali. Karena kurangnya bukti di TKP, akhirnya hakim membebaskan kelima wanita kasta Dalit dalam kasus ini, dan film pun berakhir.